Selamat sore Mbak Ratna Kemalasari. Selamat sore Bu. Ya, gimana rasanya menjadi juara? Ada nggak nyangka sebenarnya. Nggak nyangka. Saya hanya mencoba ikut gitu Bu. Mbak Ratna bertempat tinggal di mana? Saya di Sangkal Putung Bu. Oh, di Sangkal Putung ya. Mengetahui tentang lomba ini dari mana Mbak Ratna? Pertama kali dari Sanggar Lukis. Anak saya kebetulan punya sanggar les di Putih. Iya. Ada brosur tentang lomba ini. Oh, terima kasih. Sanggar lukis Bu Uti itu di mana ya Mbak lokasinya? Di Krapia Ibu. Di Krapia. Saudara, nah inilah Saudara Ratna Kumalasari yang mendapatkan informasi tentang adanya lomba pembacaan puisi ini dari sebuah sanggar lukis yang ada di Krapia. Berarti kita dalam memediakan pamflet-pamflet ini sudah bisa keterima oleh masyarakat. Apa yang mendorong Saudara Ratna untuk mengikuti lomba ini? Jadi dari kecil saya memang suka baca puisi. Cuman setelah besar, maksudnya saya jarang. Nah, yang membuat saya ingin ikut karena saya ingin memotivasi anak saya sebenarnya. Nah, karena kepala sekolahnya selalu bilang bahwa jadi orang tua itu jangan selalu hanya menyuruh. Kalau kamu menyuruh, berarti kamu harus siap dulu maju di depan. Anak akan melihat. Jadi ketika anak melihat, dia akan, oh iya, orang tua saya mampu, jadi saya harus bisa. Begitu Ibu. Oh, terima kasih. Memang bijak sekali apa yang Mbak Ratna sampaikan. Kebanggaan kita adalah apabila kita mampu membimbing anak kita dalam bentuk apapun yang berprestasi, dan prestasi itu nantinya akan menjadi satu kebiasaan buat anak untuk selalu memacu diri berprestasi apapun bidangnya, karena pada hakikatnya dari setiap kita ini mempunyai bakat yang berbeda, mempunyai kemampuan yang tidak sama, juga mempunyai keinginan yang tidak sama. Kita sebagai orang tua wajib mewadahi itu, dan apa yang Mbak Ratna lakukan sudah sangat tepat. Kemudian mohon kesan dan pesannya terhadap lomba ini Mbak Ratna, silahkan. Oke. Kesan saya ketika ikut lomba ini, awalnya saya hanya mengikuti karena saya ingin mendorong anak saya. Tetapi ketika saya masuk, saya merasakan banyak hal yang saya dapat. Karena selain saya mendorong anak saya, secara eksistensi, maksudnya secara apa yang ada di saya tersalurkan gitu lah. Mungkin seperti itu. Jiwa seni. Jiwa seni, kemudian karya sastra dan lain-lain ada di sini, saya temukan di sini. Kemudian pesan saya bahwa saya melihat bahwa ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus untuk dikembangkan, karena semakin lama memang mungkin bisa dikatakan hampir punah. Maksudnya kalau tidak kita sendiri yang terus mengembangkannya. Dan saya merasa kesempatan semacam ini adalah luar biasa. Acara-acara seperti ini adalah acara yang sangat luar biasa, karena ini akan mengembangkan karya sastra. Untuk teman-teman yang lain, ketika ada acara semacam ini atau ketika ada hal-hal yang mungkin di awal teman-teman merasa kok kayak gini, maksudnya hanya semacam karya sastra gitulah. Cuman ketika Anda masuk, Anda melihat sendiri, apalagi Anda ikut sendiri, Anda akan merasakan bahwa manfaatnya sungguh luar biasa. Maka tahun depan ikut dulu, baru Anda boleh bilang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Ratna, kesan dan pesannya. Mohon tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Ya, terima kasih. Semoga ini memberikan motivasi untuk semuanya. Ternyata bahwa bila melakukan sendiri itu justru akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam jiwa. Mungkin kepuasan, mungkin juga merasa kesenangan, tersalurkan bakatnya, dan ternyata ini Saudara Ratna berkeinginan untuk mengikuti kembali di tahun depan. Saudara, jangan lupa untuk mengikutkan serta semua karya saudara, tulisan sebanyak-banyaknya, dan silahkan mengekspresikan sendiri. Kemudian nanti di video kita upload di YouTube. Nah, semakin banyak pemirsa yang
melihat saudara, dan semakin banyak subscribe yang saudara dapatkan, tidak cuma dari TV kita yang akan menghargai, namun dari channel YouTube pun akan menghargai. Jadi kriteria dari favorit pemirsa itu adalah selera dari penonton. Jadi selera dari penonton itu tidak ada batasan. Artinya di sini kan menyangkut banyak orang, dan setiap orang itu mempunyai kriteria sendiri-sendiri di dalam menilai, bertolak ukur pada keinginan yang bersangkutan untuk menuliskan follow-nya atau memberikan subscribe-nya. Nah, ini yang terbanyak itu yang akan kita nilai sebagai juara favorit. Dan kali ini yang juara favoritnya adalah saudara Bagas. Berhubung saudara Bagas berhalangan hadir, ini yang hadir adalah adiknya yang kebetulan juga timnya Mas Bagas ini. Maka sore ini saya akan mewawancarai beliau. Sebelumnya saya persilahkan saudara untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rahmawan. Mas Lutfi. Saya di sini sebagai kemarin kebetulan jadi kameramen juga editor buat Mas Bagas, seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi saudara Lutfi ini tepatnya adalah adiknya saudara Bagas. Namun dalam proses pembuatan sehingga saudara Bagas ini mendapatkan juara, perannya Mas Lutfi ternyata besar sekali. Selain sebagai seorang kameramen, juga ternyata juga seorang editornya. Jadi itu syutingnya kira-kira sore, jadi sore hari, habis lepas pulang kerja Mas Bagas, kebetulan itu sore hari, langsung kita one take shoot, dan kita kebetulan di sana kan ada di dekat Belanggu, kan saya kan Belanggu domisili, di sana di Njuwiring itu ada taman yang view-nya itu bagus lah, seperti itu. Dan di sore hari kan di saat matahari kan mulai turun, dan kita putuskan buat ayo langsung syuting aja situ. Kan di situ juga kebetulan puisinya juga karya Mas Bagas sendiri, karena puisi tersebut itu dibikin di tahun sebelumnya, Bu. Jadi 1 tahun sebelum adanya lomba ini, itu sudah ada puisi itu, dan Mas Bagas itu membuat puisi tersebut untuk dibacakan untuk lomba anak-anak. Jadi pas 17-an lomba anak-anak itu beliau membuat puisi tersebut, dan pas ketika saya dan Mas Bagas mengetahui ada lomba ini, ya kenapa nggak dibacakan lagi, karena sebagai publikasi bahwa kan ini ada puisi, seperti itu. Menurut Mas Lutfi, dalam proses syuting itu Mas Lutfi mengalami kesulitan tidak? Mungkin kesulitannya karena itu kan di fasilitas umum, jadi mungkin ada banyak motor yang lewat, terus di belakangnya ada angkringan yang itu ada sound yang dinyalakan, seperti itu. Baik, Mas Lutfi, bagaimana Anda mengedit? Karena dalam tampilannya kelihatan sekali suara-suara itu hampir dikatakan nggak ada. Artinya sangat kecil ya. Pengaruh lingkungannya. Jadi kelihatan pure, murni syuting itu saja. Bagaimana Anda mengeditnya itu? Itu yang pertama itu kita dalam memilih mic. Jadi memilih mic-nya itu kita pakai mic yang ada fitur active noise cancelling, Bu. Ternyata dalam proses syuting ini butuh editor yang baik. Editor ini dimanfaatkan atau sangat bermanfaat ketika mulai tayang, di mana pada saat syuting itu biasanya ada gangguan banyak sekali, seperti suara-suara yang seharusnya tidak ada, kemudian suasana yang seharusnya tenang, namun mungkin ada hiruk pikuk, ada ketergangguan kanan kiri. Dengan kepandaian seorang editor, ini bisa dihilangkan. Dan saudara Lutfi telah menunjukkan itu, karena syuting yang dilakukan saudara Bagas itu di Njuwiring, itu ternyata di sebuah taman yang di situ ada penjual angkringan yang sedang menghidupkan suara melalui pengeras suara, kemudian juga lalu lalang motor. Namun dalam tampilan video yang ditayangkan itu semuanya jadi hilang. Ini keindahan dan pentingnya seorang editor. Nah,
Demikian saudara, semoga apa yang dilakukan oleh timnya Mas Bagas dengan saudara Lutfi ini bisa diambil hikmahnya untuk saudara, supaya nanti untuk syuting saudara pada lomba yang akan datang itu saudara bisa menggunakan trek ini. Bisa juga saudara menghubungi saudara Lutfi maupun saudara Bagas yang ada di YouTube, otomatis saudara bisa melihat channelnya, juga ada nomor kontak, bisa menghubungi panitia untuk belajar bersama. Terima kasih.